Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfirwan Fadila dengan NIM 10 30 123 0014. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal 1A faktor persekutuan. Nah, di sini jadi kita disuruh buat nyari faktor persekutuan antara dua bilangan positif. Jadi masukannya itu ada dua bilangan positif, keluarannya juga hasil dari faktor persekutuannya dari bilangan positif tersebut. Oke, langsung aja kita buat pseudocode-nya. Untuk pseudocode-nya seperti biasa kita buat program dulu, program faktor. Kemudian masuk ke kamus. Kamus kan tadi, 2 bilangan positif, jadi kita ibaratkan A dan B aja, A dan B, I. I ini untuk, perulangannya, integer. Kemudian algoritma, jangan lupa untuk dimasukkan inputnya dulu, jadi inputnya ada A dan B. Kemudian kita masuk ke perulangannya, jadi perulangan di sini memakai for. Jadi for i di-assign dengan 1 to a do. Kemudian kita, memakai percabangan juga. Jadi percabangannya ini if a mod i sama dengan 0 and b mod i sama dengan 0, 0. Terus jangan lupa untuk outputnya di sini i dan tanda petik. Jangan lupa untuk di end if karena sudah selesai untuk percabangannya. Kemudian jangan lupa juga untuk end for-nya dan yang terakhir end program. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi pertama-tama seperti biasa kita buat program kamus. Kamusnya itu ada 2 dan i untuk perulangan. Kemudian kita masukkan input A dan B. Ini yang pertama kita pakai perulangan. Jadi for i ini di-assign sama 1 to A, do. Oh ya, di sini juga if jangan lupa terakhirnya then. Nah, kemudian untuk syarat di percabangan. Nah, kan katanya A mod I itu sama dengan 0 and B mod I sama dengan 0. Jadi intinya, bilangan yang habis dibagi I itu akan masuk ke dalam outputnya. Misal kita ambil angka untuk A 10, untuk, B 5. Misal I-nya kita ambil 1. 10 di mod 1 itu kan habis, jadi masuk output. B juga 5, 5 di mod 1 itu habis, maka akan masuk ke dalam output. Contoh misal 2, 10 mod 2 itu habis, tapi di sini, B 5 mod 2 itu nggak habis. Kan di sini syaratnya tuh AND, jadi harus dua-duanya. Kalau OR itu baru salah satunya. Misal kalau pakai OR, A-nya habis, yang B mod I-nya nggak habis, itu bisa. Tapi kan ini dipakai AND itu harus dua-duanya. Misal lagi, kita ambil angka 5 untuk I-nya. Jadi 10 mod 5 itu habis. Terus 5 mod 5 habis, gitu. Jadi untuk intinya itu harus habis setiap yang dibagi angka I-nya ini. Itu akan masuk ke dalam output. Nah, output di sini ada tanda petik itu untuk memberi jarak, kayak spasi gitu, dalam nanti outputnya. Oke, cukup sekian untuk yang 1A, lanjut ke 1B. Oke, lanjut untuk yang nomor 1B. Jadi di sini kita mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi masih sama, masukannya 2 bilangan bulat positif dan keluarannya tuh hasil persekutuan dari bilangan positif tersebut. Oke, langsung aja kita, eee, buat pseudocode-nya. Oke, jadi yang pertama seperti biasa program FPB. Kamusnya, kan tadi kamusnya tuh 2 bilangan positif, jadi kita ambil A dan B juga, A dan B lagi, A dan B, dan I, jangan lupa untuk perulangannya, integer. Terus kita masuk ke algoritma, jangan lupa untuk input dulu A dan B-nya, A dan B. Nah, terus, kita assign I-nya dulu, jadi I di-assign dengan 1. Kemudian, nah di sini kita bakal pakai perulangan while do. Jadi while
I kurang dari sama dengan A and I kurang dari sama dengan B. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk pakai do. Nah, kemudian kita masuk ke percabangannya. Cabangannya jadi if A mod I sama dengan 0 and B mod I sama dengan 0. Then kemudian FPB ini di-assign dengan I. Kemudian untuk percabangannya udah selesai, jadi kita end if. Kemudian di end if ini jangan lupa I-nya tuh di-assign. Jadi I di-assign I ditambah 1. I ditambah 1 ini untuk mencari FPB-nya. Oke, langsung kita end while dan jangan lupa end program. Oh ya, lupa. Jangan lupa output-nya dulu. Output-nya tuh berarti output FPB. FPB. Nah, baru end program. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Jadi pertama seperti biasa buat kamus A, B, dan I untuk integer, algoritma, masuk inputnya, jangan lupa, maaf, input input A dan B. Oke. Kemudian I desain sama 1. Nah, kita menggunakan perulangan. Jadi jika I kurang dari sama dengan A dan I kurang dari sama dengan B. Nah, ini untuk yang while-nya tuh kayak mencari gitu sampai angka I ini lebih kecil dari A dan lebih kecil dari B. Nah, terus untuk di percabangannya ya seperti tadi. Jadi mencari terus sampai habis. Kayak yang tadi misal 10, A-nya tuh 10, terus di mod I habis, terus 5, misal B-nya tuh 5, di mod I habis. Nah, itu dicari terus sampai yang habis. Nah, terus FPB ini di-assign sama I-nya. Nah, terus I tambah 1 ini untuk mencari FPB-nya. Kan kalau yang tadi yang 1A faktor persekutuan itu dicari terus ya sampai habis. Maksudnya sampai, beberapa angka sampai yang habis. Nah, kalau di sini kayak dia apa, cari terus yang habis, tapi ini diambilnya cuman yang angka paling besar. Nah, itu untuk output-nya. Jadi misal yang habisnya tuh di angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, kan berarti yang paling tinggi misal yang paling tinggi itu 100. Nah, 100 ini yang nanti dijadikan untuk output-nya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama. Di sini saya akan mengerjakan W15 nomor 2 dengan nomor 3. Yang pertama itu adalah program kamus A, B, I, max, dan KPK kita ini integer. Dan kita buat satu lagi variabelnya adalah variabel ketemu yang boolean. Input A dan B. Kita masuk ke if A lebih besar dari B, then max kita assign
A, else selain daripada A dan B kita assign max dengan and if. Kita masuk ke for perulangan, for i sama dengan max, i lebih kecil sama dengan A dikalikan B and not ketemu. I plus plus atau I sama dengan I plus 1 do if 1 div A sama dengan 0 and 1 div B sama dengan 0 dan KPK kita assign 1 dan ketemu assign true. And if and for kita masukkan output KPK outputnya KPK and program. Kita masuk yang kedua, nomor 3 maksud saya, program museum. Kita buat kamus dengan variabelnya pengunjung and total akhir kenaikan dengan ini integer dan ada variabel min dengan ini real. Kita masuk ke algoritma input pengunjung dan variabel akhir kita assign dengan pengunjung if pengunjung lebih besar sama dengan 0 and pengunjung lebih besar sama dengan 200 dan n diassign oleh 1 kenaikan diassign oleh 0 total diassign oleh pengunjung. And if for pengunjung lebih besar sama dengan 0 and pengunjung lebih kecil sama dengan 200 do
total sama dengan total plus pengunjung dan n plus atau n sama dengan n plus 1 if pengunjung lebih besar dengan akhir dan kenaikan sama dengan kenaikan plus 1 and if ini berarti yang n for akhir diassign pengunjung n for kita masuk lagi ke if n not null then min-nya sama dengan total div n. Else selain n not null diassign min-nya sama dengan 0 and if outputnya berarti kenaikan dan min. End program. Sekian dari saya, Muhammad Raka Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal 3B Museum 2, yaitu soalnya sebuah museum di Kota Bandung memiliki kapasitas maksimal pengunjung 200 orang. Setiap harinya selalu didata jumlah pengunjung yang datang. Tampilkan rekap data pengunjung yang hadir tersebut. Kemudian masukannya terdiri dari beberapa nilai yang menyatakan berubah jumlah pengunjung selama 5 hari. Apabila pengunjung tidak valid, maka ulangi masukan pada hari tersebut. Kemudian keluarannya terdiri sebuah bilangan yang menyatakan jumlah pengunjung selama 5 hari. Kemudian ini adalah pseudocode yang sudah saya bikin dari soal Museum 2. Yaitu di sini saya sudah menuliskan program atau pseudocode Museum 2 yang diketahui bahwa variabelnya adalah i, pengunjung yang bertipe data integer. Kemudian algoritmanya di-assign dengan 0, kemudian i di-assign dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam perulangan for i to 5 do. Kenapa di sini 5? Karena di sini berpatokan bahwa diketahui bahwa harinya adalah 5 hari. Kemudian setelah dihitung di perulangan for, kita masukkan ke perulangan repeat yang kita inputkan pengunjung, kemudian dicek apakah pengunjung lebih besar dari 0 atau pengunjung lebih kecil sama dengan 200. Jika true, maka akan dijumlahkan dengan
dan pengunjung. Setelah sudah, maka di sini kita masukkan ke perjabangan if, kemudian jumlah lebih besar dengan 200, kemudian jika true, maka akan ditambahkan dengan i. Setelah itu, kita outputkan yang akan bisa kita ketahui jumlah berapa pengunjungnya di 5 hari tersebut. Jadi kesimpulannya, jika pengunjung lebih besar daripada 0 dan pengunjung kurang dari 200, maka itu bersifat true, maka dari itu data akan bisa diproses, kemudian akan bisa menjumlahkan berapa data pengunjung selama 5 hari. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu balap mobil mini. Yaitu soalnya, pada sebuah pertandingan balap mobil mini yang diikuti oleh tim A dan tim B untuk beradu kecepatan, masing-masing tim menggunakan 5 mobil mini. Artinya terdapat 10 mobil yang berada di lintasan. Pemenangnya ditentukan oleh 4 mobil dari suatu tim yang sampai garis finish pertama kali. Kemudian di sini masukannya terdiri dari 10 karakter A atau B, kemudian karakter A berinisialisasi untuk tim A dan B berinisialisasi untuk tim B. Selanjutnya urutannya, karakter menyatakan urutan mobil anggota tim yang masuk garis finish. Kemudian keluarannya adalah tim yang menjadi pemenang atau teks tidak valid apabila jumlah mobil tim A dan B masing-masing bukanlah 5. Kemudian ini adalah pseudocode yang sudah saya buat dari program mobil mini. Di sini diketahui adalah I, A, dan B integer dan tim yang berdata char. Kemudian algoritmanya adalah kita langsung memasukkan ke perulangan while I lebih kecil sama dengan 10 do. Kemudian setelah kita menginputkan tim, maka akan dimasukkan ke percabangan A. Jika A kemudian ditambahkan dengan 1 sama dengan juga B, seperti A yaitu B ditambahkan dengan 1. Kemudian jika if sama dengan 4 atau B sama dengan 4, maka mereka akan true. Di sini kita kasih break karena agar tidak selalu terulang-ulang terus-menerus. Kemudian di sini outputnya adalah A dan B. Setelah itu kita bandingkan jika if sama dengan 4, maka output yang dikeluarkan adalah A menjadi pemenang. Jika if B sama dengan 4, maka outputnya adalah B, maka pemenangnya adalah B. Namun jika if lebih kecil sama dengan A atau B lebih besar sama dengan 5, maka outputnya tidak valid. Karena jika mobilnya melebihi dari 5 atau 4, maka mereka tidak valid atau tidak ada yang menang. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5, yaitu digit terurut. Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menentukan keterurutan digit yang terdapat pada suatu bilangan bulat, yaitu masukannya terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian keluarannya adalah teks yang menyatakan keterurutan digit pada bilangan berupa ascending atau descending atau tidak valid atau tidak terurut. Kemudian di sini saya sudah membuat pseudocode dari program digit terurut. Di sini diketahui bahwa kamusnya adalah I, BIL, next, for, membesar, mengecil dengan tipe data integer. Kemudian algoritmanya di sini adalah pertama-tama kita akan memasukkan kepada input. Yang diinputkan adalah BIL. Setelah BIL diinputkan, BIL tersebut akan dihitung oleh next, BIL, dan car. Jika sudah selesai dalam perhitungan tersebut,
maka hasil tersebut akan dimasukkan di dalam perulangan while. Jika kur itu lebih besar daripada 0, jika true, maka ia akan masuk di dalam percabangan. Jika next lebih besar dengan kur, jika true, maka ia akan membesar. Namun jika next lebih kecil daripada car, maka ia akan mengecil. Setelah itu, setelah kita berproses itu, dari masing-masing bilangan itu akan ditambahkan dengan 1. Setelah selesai di setiap bilangan tersebut, kemudian terakhir kita akan perbandingkan. Jika membesar, maka bilangan tersebut berarti beroutput ascending. Namun jika mengecil, maka outputnya adalah descending. Namun sebaliknya, jika bilangan tersebut tidak terurut, maka output yang keluar adalah tak terurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irham Kurnia Putra dengan NIM 103013000483. Dan di sini saya akan menjelaskan soal 6A hingga 6E. Oke, ini kita langsung aja masuk ke dalam soal yang 6A. Untuk soal yang 6A ini kita ada soal MyTalU 1. Pengguna aplikasi MyTalU akan memperoleh poin sesuai dengan keaktifan pengguna. Dalam menggunakan aplikasi tersebut, Gold User diberikan untuk pengguna dengan poin di atas 200, Platinum User untuk pengguna dengan poin antara 100 hingga 200, lalu Silver User untuk pengguna dengan poin 50 hingga 99, lalu setiap pengguna baru akan memperoleh bonus poin sebesar 50. Di sini buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukannya itu adalah bilangan bulat yang menyatakan poin yang dimiliki, lalu keluarannya adalah teks yang menyatakan pengguna adalah Gold User atau Platinum User atau Silver User. Baiklah, langsung aja kita ke soal yang pertama ini. Kita tulis dulu nama programnya. Untuk nama programnya di sini saya akan menuliskan namanya itu MyTalU 1. Baik, lalu kita tulis kamusnya. Untuk di sini kamusnya kita masukkan pengguna sebagai integer. Lalu algoritmanya. Yang pertama kita input terlebih dahulu untuk penggunanya. Untuk variabel pengguna, input pengguna. Lalu di sini kita akan menggunakan percabangan if dan else if. Mungkin lebih ke else if ya. Karena kenapa kita menggunakan else if? Tentunya sesuai dengan aturan percabangan if else if itu bahwa pada itu pengguna itu akan mengeluarkan suatu output ketika sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada percabangan tersebut. Oke, untuk lebih lanjutnya mungkin di sini saya akan coba tuliskan terlebih dahulu dari si algoritmanya. If pengguna lebih dari 200, then dia akan mengeluarkan output. Dan outputnya itu adalah Gold User. Baik. Nah, setelah itu di sini kita gunakan else if ya. Karena kalau misalnya penggunanya itu di bawah 200, kita akan mengeluarkan output yang lainnya. Itu sesuai dengan ini soal, bahwa di antara 100 hingga 200 itu dia akan mengeluarkan output Gold User. Baik, kita tulis terlebih dahulu else if pengguna itu lebih besar sama dengan ya, karena 100 itu di sini poinnya itu termasuk ke dalam Platinum User ya. Sorry, mungkin tadi agak sedikit typo, maksudnya Platinum User. Jadi dia itu pengguna itu yang lebih dari 100, lebih dari sama dengan 100 atau dengan minimal 100. Dengan maksimal itu, atau mungkin kita bisa tuliskan di sini n pengguna lebih kecil sama dengan 200 itu, lalu dia akan mengeluarkan output Platinum User. Seperti ini. Nah, di sini kita else if lagi. Untuk yang terakhir ya, yaitu adalah Silver User, yang dimana Silver User ini dia akan
keluar jika kita menginputkan satu poinnya itu lebih dari 50 dan pengguna itu ini salah ya, harusnya kurang dari 9. Oke. Atau kurang dari sama dengan 99. Mengapa 99? Karena kalau 100 itu kita sudah masukkan ke dalam output yang platinum user atau di else if yang tadi sebelum yang ini. Lalu kenapa di atas 50 itu karena tadi untuk aturannya itu bahwa setiap pengguna materi itu dia akan mendapatkan poin 50, bonus poin 50, yang dimana artinya bahwa tidak ada pengguna materi itu yang memiliki poin 49, yang dimana jika kita menginputkan poin 49 dia tidak akan memakan output apapun. Jadi otomatis dia punya materi itu dia otomatis akan masuk ke dalam silver user ya, pengguna dengan maka silver user. Baik, seperti ini. Baik, di sini lalu kita di end if aja, lalu di end program. Setelah itu kita coba dulu tracingnya. Untuk tracingnya itu kita coba input, yaitu di sini kita ada pengguna, variabel pengguna, lalu input dan juga output. Misalnya kita akan menginputkan suatu poin 38 aja, 38. Jika masukkan 38, tentunya dia tidak akan mengeluarkan apapun, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa 38 itu dia berarti bukanlah pengguna aplikasi Mateliu, atau ya dia itu tidak terdaftar dalam Mateliu ini, karena dia harus punya poin minimal 50. Lalu kita misalkan masukkan poin 58, maka kita masuk percabangan yang if pengguna lebih besar sama dengan 200, lebih besar 200, dia tidak akan masuk karena harus lebih dari 200 poinnya. Else if yang selanjutnya di sini pengguna lebih dari sama dengan 100 dan pengguna kurang dari sama dengan 200, dia tidak keluar output apapun atau dia itu tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir di else if pengguna di atas 50 sama dengan 50, di atas sama dengan 50 dan kurang dari 90 dan kurang dari sama dengan 99, dia akan makan output silver user, yang berarti di sini output silver user. Baik, ini untuk soal yang 6A. Kita langsung lanjut ke soal yang 6B. Baiklah, langsung aja kita masuk ke dalam soal yang ke-6B. Di sini kita ada soal modifikasi jawaban soal 6A. Pengguna aplikasi Mateliu akan buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukan adalah bilangan bulat yang menyatakan poin yang dimiliki. Masukan harus valid lebih besar sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Lalu keluarannya adalah teks yang menyatakan pengguna adalah gold user atau platinum user atau silver user. Baiklah, langsung aja kita buat programnya. Program yang kedua saya kasih nama dengan program Mateliu 2. Oke. Di sini di kamusnya itu kita seperti yang sebelumnya, kita hanya menginputkan satu variabel aja, yaitu integer sebagai pengguna. Pengguna sebagai integer maksudnya. Untuk algoritmanya kita input terlebih dahulu dari si pengguna ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan di sini di algoritma ini kita akan gunakan repeat until, dimana tuh repeat ini tuh sebelum input ya, atau input ini berada di repeat until, berada di perulangan repeat until ini. Kenapa kita gunakan repeat until? Karena di sini tuh ada aturan bahwa jika poinnya itu di bawah 50, dia tuh tidak akan melanjutkan programnya ya, atau dia tuh akan terus memerintahkan kita untuk menginputkan kembali poin yang seharusnya dimasukkan. Berarti di sini kita gunakan repeat until, yang dimana kita tahu bahwa aturan repeat until itu program akan berulang hingga suatu aturan terpenuhi. Oke.
Oke, sudah selesai. Input penggunanya kita tulis until. Di sini untilnya kita masukkan syaratnya itu pengguna itu harus di atas atau lebih besar sama dengan 50 atau minimal 50. Oke. Lalu kita gunakan percabangan lagi, percabangan if else. If-nya itu pengguna lebih besar dari 200. Then kita output lagi. Outputnya di sini ada gold user. Baiklah. Else if lagi pengguna lebih besar sama dengan 100 seperti sebelumnya ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan kembali karena saya sudah menjelaskan di salah sebelumnya untuk menghemat waktu juga ya. Baiklah. Lalu di sini kita gunakan n pengguna lebih kecil sama dengan 200 untuk yang platinum user ya. Berarti akan ada output di sini platinum user. Oke, di sini saya kurang, kayaknya harus besar ya. Lalu else if lagi, di sini else if yang terakhir kita masukkan aturan bahwa pengguna lebih besar sama dengan 50 dan pengguna lebih kecil sama dengan 99. Outputnya yaitu adalah silver user. Oke, baiklah. Jadi sini if dulu, udah if kita end program. Baiklah. Jadi kalau saya jelaskan itu soal ini tuh seperti sebelumnya ya, seperti yang dikatakan di soalnya itu, ini ada modifikasi dari soal sebelumnya. Jadi maksudnya itu kita akan menambahkan aturan repeat until di sini ya untuk dari si input poinnya, yang dimana tuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin daripada kita berbingung-bingung lagi, kita langsung aja tracingnya di sini. Tuh tracingnya di sini kita punya variabel, mungkin kita tulis dulu inputnya ya. Terus counter dulu inputnya, lalu ada output di sebelah sini. Untuk variabelnya kita punya variabel pengguna. Baiklah. Setelah seperti ini, kita inputnya misalnya kita mau input 38 nih. 38 ini kita tidak akan selesai program itu. Program itu tidak akan berhenti seperti yang sebelumnya, tapi dia itu akan meminta kita terus menginputkan poin yang seharusnya gitu. Berarti pengguna di sini kita akan disuruh input kembali. Nah, kalau misalnya input kita benar, misalnya 51, set, dia akan berhenti. Dia akan berhenti di percabangan yang ini, else if pengguna lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 99. Nah, dimana dia mengeluarkan output silver user. Baiklah, kita di sini tulis outputnya silver user. Oke, mungkin sekian untuk tracingnya. Lalu kita akan lanjut lagi ke soal yang 6C. Baiklah, langsung aja kita langsung lanjut ke soal yang 6C. Di sini di soal 6C kita ada soal modifikasi dari soal yang B, yang dimana kita disuruh buat program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna dari sejumlah n pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat n yang menyatakan banyaknya pengguna. Baris-baris selanjutnya adalah bilangan bulat yang menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukan harus valid lebih besar sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Keluaran adalah 3 bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pengguna untuk masing-masing tipe pengguna. Ada gold user, platinum user, dan silver user. Oke, di sini kita coba langsung aja ya tulis programnya. Untuk program my tell you 3, dan di sini kamusnya. Nah, di sini tuh untuk kamusnya kita akan inputkan agak banyak variabel ya. Yang pertama itu ada pengguna, lalu ada n ya. N itu sebagai yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu banyaknya pengguna aplikasi Mateliu-nya. Lalu i ini untuk perulangannya. Kita akan menggunakan perulangan. Di sini itu adalah perulangan repeat until juga ya, dan juga for. Atau mungkin bisa disebut dengan nested loop. Di mana nested loopnya itu loop yang pertama kita masukkan itu adalah for loop, dan dalam for loop ini nanti kita masukkan repeat until gitu. Baiklah, langsung aja i, lalu ada gold. Gold ini
saya akan gunakan sebagai outputnya nanti ya. Katanya kan kita diperintahkan untuk memberitahukan berapa jumlah dari si pengguna Mateliu yang memiliki tipe pengguna gold user. Lalu di sini juga ada platinum user, berarti kita di sini tulisnya plat saja. Lalu ada silver. Baiklah, di sini kita assign sebagai integer. Baiklah, langsung selanjutnya untuk algoritmanya. Untuk algoritmanya kita input terlebih dahulu berapa jumlah dari pengguna dari Mateliu ini. Terus kita assign gold ini sebagai 0 karena jika tidak itu kita tidak akan tahu gold ini tuh berapa jumlahnya, atau mungkin lebih singkatnya itu kita akan awali gold ini dengan nilai 0 gitu. Lalu ada platnya juga kita masukkan sebagai 0, lalu silver juga kita assign sebagai 0. Oke, selanjutnya juga i-nya. Nah, untuk i-nya ini kita assign sebagai 1 ya. Kenapa 1? Mungkin nanti saya akan jelaskan ketika sudah masuk ke perulangan for-nya. Jadi di sini for i to n. Nah, kenapa i-nya 1? Berarti di sini tuh saya maksudkan bahwa jika kita masukin 0, dia akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Karena di sini dia itu harus berhenti ketika berada di 5. Maksudnya ketika berada di 5 itu dia tidak akan berhenti terlebih dahulu, tapi setelah n yang mencapai 6 baru dia akan, maksudnya setelah i-nya mencapai 6 dia akan berhenti kayak gitu. Langsung, nah di sini di for ini kita gunakan repeat. Repeatnya itu kita gunakan ini tuh sebagai yang aturan sebelumnya, yaitu kita diperintahkan untuk melakukan input dari si pengguna Mateliu ini hingga si poinnya itu memenuhi suatu syarat aturan, yaitu lebih besar sama dengan 50. Oke, selanjutnya tulis repeat. Repeatnya itu adalah input dari pengguna, lalu until-nya pengguna itu lebih besar sama dengan 50. Oke, sengaja di sini if kita di sini sengaja melakukan percabangan lagi ya untuk dari jumlah gold user, plat user, dan silver user itu, dan juga outputnya gitu berapa. If pengguna lebih besar sama 200, then nah ini mungkin akan berbeda dari sebelumnya, yang dimana tuh di sini kita tidak akan mengeluarkan output ya, tapi di sini kita akan menjumlahkan nilai dari si goldnya dengan menambahkan nilai 1 pada si gold ini. Kenapa ditambah 1? Karena misalnya nih kita punya suatu pengguna yang punya poin tuh 208. Ketika 208 ini memenuhi if ini, yang dimana tuh gold ini akan bertambah 1. Nah, ketika bertambah 1, otomatis gold yang di sini itu dia akan berubah menjadi 1 kayak gitu. Oke. Ini tuh dia akan berhenti itu langsung dengan cara kita lakukan break ya. Seperti nggak usah di break sih, langsung dia akan berhenti. Oke, langsung aja kita di sini else if ya. Else if pengguna lebih besar sama dengan 100 dan pengguna lebih kecil sama dengan 200, then nah ini adalah platinumnya kita akan tambahkan dengan nilai 1. Oke, kalau udah lagi else if pengguna terakhir itu adalah di atas 50 dan pengguna lebih kecil sama dengan 99, dan sang silver tuh dia akan bertambah silver ditambah 1. Oke, langsung kita end if di sini, lalu n4. Lalu setelah n4, nah di sini kita keluarkan outputnya untuk mengetahui berapa jumlah dari si goldnya, platnya, dan juga silvernya. Yang pertama gold user sama dengan
selanjutnya adalah output dari Platinum user. Platinum user. Kita assign platnya di sebelahnya. Lalu output di sini adalah silver user sama dengan silver. Oke. Nah, di sini kenapa saya tulisnya seperti ini? Yang pertama itu untuk baris pertama ini kita akan melakukan output string. Stringnya itu adalah gold user sama dengan. Lalu koma di sini tuh sebelahnya, lalu kita outputnya adalah gold yang tadi kita sudah assign di percabangan gitu. Di sini kita akan melakukan output dari si gold itu. Nah, inilah alasan kenapa saya menginputkan assign dulu nilai goldnya berapa, platnya berapa, silvernya berapa. Jadi semisal tuh nanti kita nggak punya nilai gold nih, maka otomatis goldnya itu kita akan melakukan output yang ini, goldnya itu sebenarnya 0 kayak gitu. Kalau misalnya kita gold doang, otomatis kita nggak tahu goldnya berapa nih kan. Jadi mana tuh setelah saya tuh tidak akan mengeluarkan output apapun gitu dari si goldnya. Oke, jadi intinya kenapa di sini kita assign dengan 0 karena agar nanti ketika kita keluarkan outputnya, dia itu misalnya nih kita nggak punya nilai gold, dia otomatis akan mengeluarkan output yang 0 dari yang gold sudah kita assign sebelumnya. Oke, langsung kita in program di sini. Kita langsung in program. Oke, lalu kita coba tracing ya. Di sini kita coba masukkan variabel inputnya, lalu ada output. Oke, kita ada 6 variabel ya di sini. Untuk yang pertama itu ada n, lalu selanjutnya kita melakukan operasi i-nya, lalu pengguna, ada gold user, bukan gold user, gold, plat, dan juga silver. Oke, di sini misalnya nih kita ada 3 ya, ada 3 pengguna dari aplikasi Matelio ini. I-nya kita mulai dari 1 nih berarti. Kalau 1 itu berarti otomatis kita langsung masuk ke dalam repeat until. Di repeat until ini kita disuruh melakukan input pengguna. Input penggunanya, oke, misalnya nih kita lakukan dulu hal ini ya, yang luar aturan until ini, misalnya 38 set, ya tidak akan melakukan apapun, atau disuruh mengulang lagi 20, kita disuruh mengulang lagi juga. Oke, langsung aja kita masukin poin yang benarnya ya, di atas 50 misalnya kita masukin yaitu poin 150. Kalau 150 otomatis kita keluar dari until pengguna ini ya, until pengguna lebih besar sama dengan 50, lalu kita masuk ke dalam percabangan else if-nya. Percabangan else if yang pertama, di sini kita ada pengguna lebih besar dari 200. Oke, ini aturannya kita ya tidak terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke dalam else if pengguna lebih besar sama dengan 100. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam percabangan yang benar di sini. Otomatis kalau misalnya benar, maka dia akan menambahkan nilai dari si platnya. Oke, sebelumnya kita assign dulu ya, yang ini tuh 0, platnya pun 0, dan juga si silvernya 0. Oke, tapi tadi kita kan dapat nih bahwa platinum itu bakal nambah 1, ditambah sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita masukin coba itu adalah 208 berarti dia akan keluar dari repeat until. Setelah keluar tuh dia akan masuk ke dalam if pengguna lebih besar dari 200. Nah, di sini sudah terpenuhi syarat percabangannya, maka dia akan menambah nilai dari si goldnya. Oke, setelah itu ini akan bertambah dulu ya, jadi 2. Jadi setelah kita selesai dari sini, kita keluar percabangan, dia masuk ke dalam for lagi. For-nya akan bertambah dari 1 jadi 2. Oke, setelah kedua ini kita masukkan tadi kan 208 ya. Berarti dia akan keluar lagi dari until pengguna lebih besar sama dengan 50, lalu akan masuk ke dalam percabangan else if-nya.
yang pertama yang if ini, if pengguna lebih besar dari 200. Setelah itu lalu kita akan masuk ke dalam yang ini, aturan syarat dari if-nya itu ketika misalnya lebih dari 200 itu dia akan menjumlahkan nilai si goldnya dengan nilai 1, atau dia akan menambah nilai 1 ya di gold. Otomatis kita akan nambahkan nilai 1. Oke, setelah itu kita if-nya sudah terpenuhi, maka kita akan keluar dari percabangan ini. Setelah keluar kita masuk ke dalam for i to n lagi. Nah, yang dimana ini kita masuk ke n yang terakhir, n yang ketiga. Kalau n yang ketiga ini berarti kita langsung lagi coba masuk ke dalam repeat until-nya. Inputnya berapa? Di sini inputnya kita coba 102 deh. 102 ini kita masuk ke dalam mana nih? Oke. Kita keluar dari repeat until kita keluar, masuk ke dalam percabangan if pengguna lagi. Tapi yang ini kita sudah tidak memenuhi kan, karena poin kita itu 102, maka kita masuk dalam else if pengguna lebih dari sama dengan 100 dan kurang dari sama dengan 200. Maka yang platinum akan ditambah dengan nilai 1. Oke, jadi 2 nilainya ya. Oke, ini n-nya nilai i-nya sudah sama dengan nilai n-nya, maka dia akan berhenti. Lalu kita masuk ke dalam output ini nih, output gold user, output platinum user, output silver user. Kita tulis aja di sebelah sini ya, kita langsung aja di sebelah dari si gold, plat dan juga silvernya aja. Outputnya itu ada gold user. Gold usernya kita dapat berapa? 1. Oke. Untuk si platinumnya kita dapat platinum user itu 2 ya. Oke. Setelah itu yang silver. Nah, yang silver ini, silver user sama dengan 0. Seperti yang tadi di awal, silvernya tuh harus kita assign terlebih dahulu agar kita punya nilai si silvernya. Oke, mungkin sekian untuk dari soal yang ke-6C ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-6D. Oke, di sini kita langsung aja lanjut ke soal yang ke-6D. Untuk soal 6D kita ada soal modifikasi jawaban soal dari 6C. Nah, di mana soal ini kita diperintahkan untuk membuat program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna dari sejumlah pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukannya itu terdiri dari beberapa baris. Setiap barisnya menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukan harus valid lebih besar sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Masukan akan berakhir apabila total poinnya keseluruhan itu pengguna telah mencapai 500. Oke, keluarannya adalah 3 bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pengguna untuk masing-masing tipe gold user, platinum user, dan silver user. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam program selanjutnya, program MyTallyU 4. Oke. Jadi di sini kamusnya seperti sebelumnya ya, kita akan assign ada pengguna lalu jumlah. Nah, mungkin di sini agak beda dari yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita ada jumlah seperti yang diperintahkan pada soal tadi itu, kita akan memberhentikan suatu perulangannya itu ketika sudah mencapai 500. Maka dari itu kita akan menggunakan while do. Perulangan while do yang dimana itu untuk perulangan pertama. Lalu yang perulangan kedua kita akan gunakan repeat until, atau mungkin nested loop, yang dimana nested loop ini untuk loop yang pertama kita gunakan while do, lalu di dalam while do ini nanti kita masukkan repeat until. Baiklah, di sini jumlah ini saya gunakan sebagai nilai yang untuk memberhentikan dari persyaratan while do tadi ya. Oke, lalu ada gold di sini, lalu ada platnya dan juga silver. Ya, seperti yang sebelumnya aja ya. Kita tahu gunanya untuk apa tadi. Integer sebagai integer. Lalu algoritmanya di sini kita assign terlebih dahulu nilai dari si goldnya, lalu masukkan juga nilai dari platnya berapa, itu 0, dan juga nilai dari silvernya sebanyak 0. Nah,
Oke, di sini oh iya, jumlahnya juga kita harus assign sebagai 0 ya, atau jum sama dengan 0. Dengan nilai 0 maksudnya. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalam while-nya. Di sini while-nya itu nilai jumlahnya itu harus lebih kecil sama dengan 500 agar dia itu mau berjalan nilainya. Oke. Jadi sini ngerti kan kenapa kita assign lebih kecil sama dengan 500. Jadi itu while ini tuh dia akan berhenti perulangannya jika suatu syarat itu sudah terpenuhi seperti yang sebelumnya. Cuma bedanya itu dia itu harus ada aturannya itu yang dimana tuh while ini tidak akan berjalan jika suatu aturan itu sudah terpenuhi sebelumnya. Jadi jika misalnya nih kita untuk perumahannya itu ada satu kelas, jadi dimana kelasnya itu ada bacaan kelas ini hanya diperuntukkan untuk siswa angkatan 2023 kayak gitu. Nah, misalnya kita angkatan 2022, maka kita tidak akan masuk dalam kelas tersebut tentunya. Karena sudah ada tulisan ternyata terlebih dahulu di dalam di luar si kelas tersebut, yang dimana kelas ini kita anggap sebagai perulangannya gitu. Jadi artinya while ini tuh dia tidak akan melakukan perulangan jika suatu syaratnya itu sudah terpenuhi sebelumnya gitu. Kecuali nih persyaratan itu belum terpenuhi sebelumnya itu. Misalnya tuh ya kayak jumlahnya itu kan 0. Sedangkan di sini syaratnya itu sudah terpenuhi, maksudnya tuh jadi jumlahnya ini tuh dia tuh sudah sesuai syarat, yang dimana syaratnya itu jumlahnya itu harus kurang dari 500. Baiklah, mungkin agak bingung sih ya kalau saya jelaskan langsung gitu ya. Mungkin di sini kita cobain dulu aja ya, kita buat dulu pseudocode-nya. Nah, oke, dalam hal ini kita gunakan repeat seperti yang sebelumnya. Repeatnya itu kita masukkan nilai input dari pengguna, dia akan berhenti ketika penggunanya itu sudah lebih dari 50 gitu nilainya. Oke, langsung aja kita masuk ke if, yaitu if pengguna dari 200 dan dia akan mengeluarkan output oh enggak. Nah, di sini kita akan menambahkan aturan tambahan dari yang sebelumnya ya. Untuk ini kan kita awalnya tuh cuman menjumlahkan nilai goldnya dengan 1 ya. Nah, bedanya di sini tuh kita juga akan menjumlahkan nilai si jumnya, dimana jum ini kita akan jumlahkan dengan nilai dari pengguna kayak gitu. Oke, else if sama ya seperti yang sebelumnya. Pengguna lebih dari sama dengan 100 dan pengguna lebih kecil sama dengan 200. Dia akan menjumlahkan nilai platnya dengan 1. Platnya dijumlahkan dengan 1 dan juga nilai jumnya itu akan dijumlahkan dengan pengguna, nilai pengguna. Lalu else if yang terakhir yaitu pengguna lebih besar sama dengan 50 dan pengguna lebih kecil sama dengan 99. Oke. Dia akan menjumlahkan nilai silvernya itu dengan 1, lalu dia akan menjumlahkan nilai jum ini dengan pengguna, nilai pengguna ya. Oke, kita end if, lalu kita end while ya, karena ini adalah while do ya, end while, lalu kita keluarkan outputnya seperti yang sebelumnya. Output itu tadi gold user sama dengan gold, lalu ada output platinum user sama dengan plat, lalu output yaitu ada silver user, masukin nilai silvernya. Oke, kita end program.
Baiklah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tadi yang while itu gimana. Jadi yang while ini tuh kita kan assign nilai jumlahnya itu sama dengan 0 ya. Maka kalau misalnya nilai 0 ini, jumlah ini akan masuk ke dalam perulangan yang while ini gitu. Kita akan masuk ke dalam perulangan while gitu maksudnya. Karena kita jumlah si jumlahnya itu masih 0 gitu. Yang dimana tuh katanya itu di sini ke codingan ini tuh kita tahu bahwa dia itu ketika jumlahnya masih di bawah 500 kita bisa masuk ke dalam perulangan ini gitu. Oke, mungkin biar lebih paham kita coba langsung aja tracing ya. Tracingnya di sini kita ada input dulu, kita ada tracing, lalu ada output. Oke, lalu ada pengguna dulu. Oh enggak, langsung aja ya, gold, plat, silver, zoomnya, lalu ada pengguna di sini. Oke. Goldnya 0, platnya 0, silvernya 0, dan zoomnya 0. Oke. Kita langsung aja di sini kita suruh input dulu penggunanya berapa. Kita inputnya 12. Oh, ternyata masih lebih kecil dari 50. Kita akan repeat lagi. 38 masih. Berarti kita masukin 81 deh. Nah, 81 sudah keluar dari repeat until ini. Kita masuk kalau 81 itu ke yang sini, percabangan else if yang terakhir itu pengguna itu lebih besar dari 50 dan pengguna itu lebih kecil dari sama dengan 99. Lalu kalau misalnya sudah masuk ke dalam else if ini, kita akan menjumlahkan nilai silver, maka silvernya akan jadi 1. Lalu di sini tuh kita akan menjumlahkan nilai si zoomnya dengan pengguna. Oke, di sini kita menggunanya 81 ya, berarti 0 tambah 81 maka 21. Oke. Lanjut lagi, kita masukin 200 ya, 205 deh. Oke, mungkin tadi saya lupa memberitahukan jika misalnya zoomnya sudah selesai, silvernya selesai, kita kembali lagi ke while lagi ya. Karena zoomnya itu masih belum lebih dari 500. Nah gitu. Oke. Di sini masuk ke repeat, kita input nilai penggunanya itu dengan 205 ya, 205 maka akan keluar dari until pengguna lebih besar dari 50, dia akan masuk ke dalam if pengguna lebih besar dari 200. Maka kita kalau lebih dari 200 kita bakal nambahin nilai goldnya sama dengan nilai 1, maka dia akan naik dengan 1. Lalu zoomnya kita jumlahkan dengan 205, awalnya 81 kita jumlahkan dengan 205 maka jadi 286. Oke. Di sini zoomnya masih belum lebih dari 500. Kita balik lagi ke pengguna. Kita coba assign dengan 100 deh. 100 maka kita akan keluar dari repeat until-nya, masuk ke else if yang ini. Else if dari lebih dari sama dengan 100 dan kurang dari 200 sama dengan 200. Maka dia akan menjumlahkan nilai platnya dengan 1 dan juga dia akan menjumlahkan nilai zoom dengan 100. Maka zoomnya akan jadi 386. Oke, masuk lagi ke repeat until karena jumlahnya masih belum terpenuhi. Dengan kita masukin 200 deh, lebih cepat ya. 200, maka kalau 200, nah kita tidak akan masuk ke dalam if yang ini. Kita akan masuk ke dalam if yang ini. Else if pengguna lebih besar sama dengan 100 dan if pengguna lebih kecil dari sama dengan 200. Maka yang akan kita jumlahkan itu adalah yang plat, jadi 2 dan juga zoomnya jadi 586. Nah, di sini si zoomnya tuh sudah lebih dari 500. Maka kalau lebih dari 500 dia akan berhenti perulangannya dan kita akan masuk ke dalam sintaks yang output ini. Oke, kita langsung tulis aja. Ada gold user sama dengan gold 1, platnya di sini platinum user sama dengan 2 dan juga silver user sama dengan 1. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk soal yang 6D. Kita lanjut lagi ke soal yang 6E, sorry. Oke, untuk di soal yang terakhir ini kita ada soal 6E, yaitu modifikasi dari jawaban soal 6D, yang dimana kita disuruh buat program yang digunakan untuk
menentukan tipe pengguna dari sejumlah pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Oke, terdiri dari beberapa baris. Setiap barisan menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukan harus valid besar sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Masukan akan berakhir apabila total persentase keseluruhan pengguna telah mencapai 500. Keluarannya. Nah, di sini yang beda adalah dari pengeluarannya. Keluarannya. Di sini kita diperintahkan bahwa keluarannya itu adalah tiga bilangan real yang menyatakan rata-rata poin untuk masing-masing tipe pengguna dari gold user, platinum user, dan silver user. Baiklah, langsung aja ke soalnya ya. Kita langsung aja ke programnya. Kita tulis program MyTel5. Oke, kamusnya di sini kita kamusnya ada pengguna, Zoom, lalu ada gold, ada gold, ada silver, ada plat, lalu ada rah. Di sini saya akan menambahkan 3 lagi variabel yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ada rata G, rata P, dan juga rata S sebagai integer. Nah, rata G, rata P, rata S ini kita gunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari si penggunanya itu ya, jumlah pengguna dengan jumlah poinnya gitu, atau jumlah poin pengguna dengan jumlah penggunanya gitu maksud saya. Oke, langsung aja ke algoritmanya biar cepat ya. Algoritmanya di sini kita masukkan assign nilai goldnya dulu dengan 0, lalu nilai platnya juga silver ya, plat dengan 0, lalu ada silver dengan 0 dan juga zoomnya itu dengan 0. Oke, di sini kita masih menggunakan perulangan yang sama ya. Untuk soal 6E ini kita gunakan perulangan yang sama dengan 6D, ya dimana tuh kita akan gunakan nested loop, yang dimana tuh nested loopnya itu kita ada repeat until di dalam while do. Oke, while zoom lebih kecil sama dengan 500 do repeat input pengguna, lalu until pengguna itu lebih besar dengan 50. Oke, seperti sebelumnya, if pengguna lebih besar sama 200 then. Nah, mungkin di sini akan kita ada perbedaan dari yang sebelumnya ya. Yang pertama tuh mungkin kita tulis dulu yang sudah sama seperti sebelumnya. Kita di sini masukkan nilai goldnya, kita jumlahkan nilai goldnya dengan 1, lalu kita jumlahkan pula nilai zoomnya dengan pengguna. Nah, di sini kita masukkan rata G. Rata G ini dengan menjumlahkan rata G ini dengan pengguna gitu. Kenapa kita jumlahkan dengan pengguna? Jadi maksud saya terus rata G ini maksudnya itu adalah jumlah dari poin penggunanya gitu. Nah, untuk rata-ratanya itu nanti kita si rata G ini bagi dengan si gold gitu, yang dimana gold itu adalah banyaknya pengguna gitu. Oke, mungkin di sini saya ada keliru sedikit ya, ada teknikal sedikit. Kita coba assign dulu deh nilai rata G, rata P, rata S ya dengan 0, biar tidak terjadi kesalahan ketika nanti kita melakukan tracing gitu. Lalu ada rata S ya, GPS yes. Nah, oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk kelas if yang lainnya ya. Sama dengan dia itu 100, pengguna kecil sama dengan 200, then kita platnya dijumlah dengan 1, lalu zoomnya itu ditambahkan dengan pengguna rata. Nah, di sini kita rata P ya. Rata P-nya kita jumlahkan dengan pengguna juga sama.
if pengguna lebih besar dari 50 and pengguna pengguna lebih kecil sama dengan 99. Lalu kita masukin silvernya sama dengan 1, zoomnya juga masukin, kita assign zoomnya dijumlahkan dengan pengguna, kita assign lagi rata S ini kita jumlahkan dengan pengguna. Oke. And if, lalu kita and while. Oke, setelah itu di sini baru kita coba cari rata-rata dari si gold, platinum, dan silvernya. Berarti untuk yang rata G ini kita nanti assign rata G-nya itu, lalu rata G-nya akan dibagi dengan nilai goldnya. Gimana kita tahu bahwa rata-rata itu kan untuk yang ini tuh bahwa jumlah poin, banyaknya jumlah poin dari masing-masing pengguna dibagi dengan banyaknya pengguna dari material ini gitu. Oke, untuk rata G, rata P-nya, maka rata P dibagi plat, lalu rata S-nya itu dibagi dengan silver. Oke. Lalu kita output, keluarkan ya, kita save output di sini gold user sama dengan, nah di sini bedanya tuh kita keluarin nilai rata-ratanya gitu setelah kita itu, maka kita assign rata G, bukan seperti yang sebelumnya itu adalah gold gitu. Output yaitu adalah output yang selanjutnya yaitu platinum user, maka kita outputnya rata P, selanjutnya adalah output silver ya, silver user, maka outputnya rata S. Oke, end program. Oke, nah program ini agak panjang sih ya. Coba kita lanjut tracing ya biar kalian lebih paham gitu. Di sini kita coba tulis input, lalu ada output. Lalu ada apa aja nih, kita ada gold, silver, plat, silver, rata G, rata G, rata P, rata S ya, rata S, rata P, lalu ada rata P, ada zoomnya, lalu ada pengguna. Oke, yang semua ini kita assign 0, 40 itu. Kita assign dengan 0, lalu assign lagi dengan 0, assign dengan 0. Oke. Nah, coba kita masukkan nilai penggunanya itu, misalnya ini 108, maka oke, awal-awalnya itu kan zoomnya itu masih 0 ya, kita zoom 0 itu masuk ke dalam perulangan while ini. While-nya itu kita masuk lagi ke repeat-nya itu kita masukkan input penggunanya itu masukkan 108 itu dia sudah melebihi nilai dari repeat until ini, maka dia akan keluar dari repeat until. 108 ini kita masuk ke dalam percabangan else if pengguna lebih besar sama dengan 100 ini, maka dia akan menjumlahkan nilai platnya dengan 1, dan juga dia akan menjumlahkan nilai zoom dengan pengguna, maka penggunanya akan berubah menjadi 108, dan juga di sini rata G-nya jadi 108 juga. Nah, mungkin di sini kayak hampir sama ya, kita menjumlahkan rata G-nya dengan pengguna, zoomnya juga dengan pengguna. Di sini yang bedain dengan yang lain itu rata G ini tuh hanya akan ditambahkan ketika if pengguna yang lebih besar sama dengan 200 ini tuh terpenuhi.
Sedangkan untuk Zoom ini tuh dia kan selalu bertambah gitu ketika nilainya itu sudah melewati dari si repeat until ini, misalnya kayak 108 atau berapapun di atas 50, dia tuh akan kita berjumlahkan gitu ke dalam si Zoom ini gitu, karena Zoom ini adalah persyaratan untuk memberhentikan dari perulangan while tadi gitu. Oke, sudah selesai perjalanannya, kita masuk lagi ke repeat until. Repeat until-nya coba kita masukin 400 lah ya, biar cepat. 400, maka kita akan keluar dari repeat until, lalu masuk ke if pengguna. Oke, masuk ke if pengguna sama dengan lebih besar dari 200, maka dia akan menjumlahkan nilai goldnya, juga akan menjumlahkan rata-rata dari, sebelum ini harusnya ini ya platinum ya, maaf maka yang juga itu platinum harusnya yang sebelumnya, dan yang gold baru, yang gold itu adalah 400. Oke, di sini masuk lagi ke while Zoom lebih kecil sama dengan 500 do. Kita coba 100 berapa ya, 160 deh, 160, maka keluar repeat until, masuk ke else if yang platinum, maka dia akan menjumlahkan platinum dengan 1 jadi 2, lalu platinumnya akan dijumlahkan juga dari 160 jadi 268. Oke, setelah itu kita masuk ke sintaks yang rata G, lalu ada rata P, dan juga rata S. Nah, rata S ini, rata G ini, kita lihat di rata G nya berapa, 400 dibagi dengan goldnya berapa, 1 penggunanya, maka dia 400 bagi 1 jadi 400. Rata P ini kita punya nilai 268, lalu nilai dari si ini bukan integer ya, ini harusnya real. Oke, kita ada kesalahan sebelumnya, sorry. Maka nanti itu kita bagi dengan 400 ini nilai dari si platinum, nilai dari si goldnya, nilai jadi jumlah pengguna goldnya, nilai si goldnya itu ini dari bukan 400, sorry, maksudnya platinum ini kita dapat nilai 168 ya. 168 ini nanti kita bagi dengan nilai platinumnya, platnya, maka dibagi dengan plat 168 dibagi 2, hasilnya 138. 134. Oke, rata S. Nah, rata S ini kita gak ada ya, mati sama dengan 0 dibagi 0, hasilnya 0 kayak gitu. Oke, outputnya, untuk outputnya di sini kita ada gold usernya kita gunakan output rata G nya 400, lalu kita ada platinum usernya kita punya nilai 134, lalu kita ada nilai dari silver usernya yaitu 0. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.